Nabi Allah Adam hidup di surga, sibuk menanam tumbuhan, pepohonan, memakan buah-buahan dan segala hidangan yang beliau inginkan. Sampailah masuk masa ketika beliau mulai merasa kesepian dan mendamba seorang pendamping. Sehingga Allah dan sesuai kehendaknya ingin menciptakan Siti Hawa sebagai wanita pertama. Namun bagaimana proses penciptaannya bagi kalangan umum, masyarakat pada umumnya, mungkin bahwa Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam telah menjadi sesuatu hal yang sebegitu solid. Tapi di kalangan ulama hal ini masih ada perbedaan pendapat, versi, dan bahkan riwayat-riwayatnya. Ada yang mengatakan bahwasannya Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk, bahkan sampai muncullah pepatah, kalau menyikapi wanita jangan terlalu keras karena tulang itu bengkok, dan jika terlalu dikeraskan dia menjadi patah, dan juga jangan terlalu lembut. Mungkin itu bisa dikembalikan kepada mitos-mitos. Sebagian ulama berpendapat dan lebih memilih riwayat yang menyatakan bahwa Siti Hawa tercipta dari sisa tanah penciptaan Nabi Allah Adam. Jadi sisa tanah dengan proses yang sama, kemudian di alam jiwa sesuai ayat juga yang disebut dalam surat Al-A'raf ayat 189, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Penciptaan yang dari jiwa yang satu berbicara suatu peristiwa di alam jiwa, di alam yang mungkin masih bisa dibahas dan didiskusikan perihal apakah itu telah berkaitan dengan raga, sehingga di dalam dunia ragawi hadirlah feminisme dan maskulinisme, ada pria dan ada wanita. Ataukah itu dari jiwa ke jiwa? Itu adalah tema yang menjadi topik para mufassirin dan sangat layak untuk ditelusuri. Namun di sini yang jelas riwayat penciptaan Siti Hawa, ada yang mengatakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga dimaknai ayat tersebut wa ja'ala minha zaujaha adalah karena hal itu. Namun pendapat lain menyatakan karena jiwa sebenarnya sudah ada, sebagaimana seluruh manusia telah dipersaksikan oleh Allah, termasuk juga Siti Hawa alaihassalam di masa itu. Telah hadir, telah tercipta jiwanya. Nah, jiwa yang diciptakan dan kemudian menjadi pasangan Nabi Allah Adam dinyatakan tercipta raganya dari sisa tanah penciptaan Nabi Adam. Tapi pada umumnya tentu semua tercipta dari jiwa yang satu, yang mana kita sempat bahas dan bisa kembali ke pembahasan kita mengenai nur yang pertama dicipta oleh Allah yang menyangkup jiwa yang memenuhi alam semesta ini. Kini dengan terciptanya Siti Hawa dan hadir di hadapan Nabi Allah Adam, yang mana dengan melihatnya Nabi Allah Adam telah merasakan kesenangan, ketentraman, mengetahui bahwasannya hadir kasih sayang Allah dan perhatian Allah. Dia tidak lagi sendiri, namun telah hadir belah kasih. Nabi Adam segera bertanya begitu melihatnya, siapakah engkau? Man anti? Siti Hawa menjawab, aku adalah Hawa. Senang Nabi Allah Adam melihat makhluk yang mana ia adalah dari jenis manusia juga. Ketika sebelumnya beliau tidak melihat dan melihat aneka jenis makhluk, tetapi belum yang dari jenis manusia dan bentuk serupa yang mirip dengan rupanya, namun cukup berbeda dan menyenangkan dan membuat hatinya tentram. Rasa cinta hadir, ingin bersama, tak ingin berpisah.
layaknya kekasih dengan kekasihnya, layaknya seorang istri dengan suaminya. Maka dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah gerangan dia?" Allah jelaskan bahwasannya dia adalah Hawa. Engkau adalah hambaku, dan Hawa adalah anta abdi, dan Hawa adalah umat dari umatku yang aku ciptakan untukmu. Jika engkau ingin bersama, maka lamarlah dia. Bagaimana ya Allah? Lamarlah, mintalah dia kepadaku, dan lamarlah ia dengan mahar. Gerangan apa maharnya ya Allah? Nabi Adam pun meminta kepada Allah, bertanya mengenai maharnya. Maka dalam riwayat hadis dinyatakan lamaran itu adalah maharnya adalah dengan mengajarkan ma'alimu dinillah, ta'lim agama Allah, mengajarkan firman-firman suci, al-asma dan semua yang telah Nabi Allah Adam pelajari, dan juga dengan salawat yang dalam riwayat dinyatakan dengan 10 kali salawat, ada yang dengan 20 kali salawat, ada yang juga dengan 100 kali salawat. Itulah lamaran pernikahan Adam dan Hawa alaihimassalam. Maka Nabi Allah Adam dengan senang hati bersalawat, sebagaimana kata Allah, sebagaimana engkau telah lihat nama kekasihku Muhammad di sisi arsy, dan engkau telah pelajari asma, maka bersalawatlah untuk mereka. Bersalawatlah Nabi Allah Adam. Lalu menikahlah ia dengan Siti Hawa, dan menetaplah mereka di surga. Namun, di manakah surga Adam dan Hawa saat itu? Di kalangan ulama juga ada perbedaan pendapat dalam hal ini, yang masing-masingnya mempunyai argumen yang cukup kuat. Ada yang mengatakan bahwasannya surga itu surga di langit. Di antara dalilnya adalah karena Allah suruh turun ihbitu. Dan juga ada yang mengatakan bahwasannya surga itu adalah surga yang di bumi. Dengan dalil di antaranya adalah bahwa surga yang di langit tidak mungkin orang yang telah masuk akan keluar darinya. Dan yang kedua, jika itu surga yang di langit, tidak mungkin iblis mempunyai akses untuk masuk ke dalamnya. Sebagaimana juga ada sebagian riwayat dari jalur yang berbeda-beda yang menyatakan bahwa surga itu adalah surga duniawi. Dikatakan surga karena tempatnya sebegitu indah dan apa yang mereka inginkan hadir. Mudah, belum masuk, taklif, dan bersusah payah untuk mencari rezeki sendiri, makanan sendiri, pakaian sendiri, tempat tinggal sendiri. Sehingga tempat itu telah cukup dengan segalanya, segala pepohonan, tumbuhan, makanan, semua telah hadir di sana, sungai yang mengalir, dan segala keindahan yang ada. Namun berubahlah alam itu ketika iblis datang dan ingin menggoda dan menghasut mereka. Kita lanjutkan bagaimana iblis masuk dan menggoda mereka berdua untuk memakan buah khuldi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, menetaplah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Namun janganlah kamu dekati pohon ini, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nanti kamu bisa termasuk orang-orang yang zalim. Pohon yang dikenal juga dan disebut dengan pohon khuldi adalah pohon yang dalam ayat ini dilarang untuk didekati. Ada berbagai macam riwayat hadis mengenai pohon khuldi. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasannya itu adalah pohon anggur. Ada yang menjelaskan bahwasannya itu adalah pohon padi. Ada pula gandum dan beraneka buah. Namun ada juga sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa sebenarnya pohon tersebut adalah pohon yang luar biasa besar dan memiliki beraneka ragam buah-buahan di satu pohon tersebut. Sebagian riwayat lebih melihat ke yang lebih dalam penafsiran apa makna pohon tersebut, menjelaskan bahwa pohon itu mengandung ilmu tentang
awal hingga akhir masa. Ada pula yang menyebut bahwa pohon itu adalah pohon syajaratun nubuwah Nabi Muhammad. Pohon Nabi Muhammad dan ma'rifah dan keilmuannya. Yang mana dijelaskan bahwasannya beliau adalah sisi lain dari akar makna pohon tersebut. Dan batang-batangnya adalah para nabi dan aulia, dan dedaunan-dedaunan yang tumbuh di pohon itu adalah jiwa setiap orang yang beriman kepada Allah, kepada para nabinya, dan kepada para aulia. Bahkan ketika setiap jiwa seorang mukmin lahir di dunia, maka di pohon tersebut tumbuh pula daunnya. Sebagaimana juga jika ada yang meninggal dari kaum mukminin, orang beriman yang berada di dunia, maka daunnya yang berada di sana pun akan jatuh juga. Ayat yang menyebut tentang sifat pohon itu yang disifatkan khuld, pohon keabadian, tidak disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 35 tersebut, namun disebut di dalam surat Thaha di ayat 120, yang mana dikatakan inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra, bahwasannya di surga engkau tidak akan merasa dahaga ataupun lapar, dan juga tidak akan merasakan rasa panas atau suhu-suhu yang tidak nyaman. Itulah di antara sifat-sifatnya keberadaan surga yang bisa dikategorikan surga duniawi saat itu. Fawaswasa wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Di ayat surat Thaha ayat 120 ini disebut, kemudian setan membisikkan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi? Disinilah muncul istilah syajaratul khuld. Jadi bukan buah khuldi, tetapi pohon syajaratul khuld, pohon keabadian. Maukah engkau aku tunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Itulah di antara yang menjelaskan riwayat bahwasannya itu adalah pohon keilmuannya Nabi Allah Muhammad dan para aulia dari kalangan keluarganya yang mencapai tingkat kesucian dan memahami Al-Quran dan mengamalkan sepenuhnya. Sehingga menjelaskan sudut lain dari makna batin pohon tersebut yang berkaitan dengan kepemimpinan di alam semesta, sebagaimana yang kita telah jelaskan di sesi-sesi pertama ayat dan kisah. Setelah dijelaskan hiduplah Nabi Allah Adam bersama Siti Hawa dan mereka memakan semua segala yang ada sebagaimana sesuai perintah Allah, apapun yang engkau inginkan kecuali pohon tersebut. Begitulah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa hidup dan menjaga amar ilahi ini, menjaga perintah Allah ini. Sampai suatu ketika iblis ingin mendapatkan jalan untuk masuk dan menggoda, supaya Nabi Adam tidak memperhatikan perintah Allah itu dan dia bisa tergelincir dalam perbuatan kesalahan dan dosa. Selain ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah dan surat Thaha ayat 120 tersebut, dalam surat Al-A'raf juga dijelaskan dengan redaksi yang hampir sama dan bagaimana iblis bersumpah saat menggodanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو أن تكونا من الخالدين. Al-A'raf ayat ke-20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, Adam dan Hawa, agar menampakkan aurat mereka yang pada masa itu selama ini tertutup. Karena larangan itu diketahui oleh iblis, dia mencari jalan untuk bisa masuk ke dalam surga di mana Nabi Adam dan Siti Hawa berada. Namun, sebagaimana yang digambarkan dalam beberapa riwayat, dia susah untuk mendapatkan akses. Maka dia mencoba dengan media hewan. Dia kemudian mendatangi hewan satu demi satu, jenis hewan yang mau dia tunggangi untuk masuk
ke dalam, sehingga kehadirannya tidak terlihat. Maka tiada yang mau dan semuanya menolak. Akhirnya dia membujuk seekor ular yang mana saat itu katanya tubuhnya sebegitu indah dan bahkan bisa menjadi tunggangan. Karena rayuannya, akhirnya ular pun mau dan ditunggangi oleh iblis. Iblis merasuk ke dalam ular yang masih indah tersebut. Lalu dia mendapatkan akses masuk dan berbicara kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan mengatakan, sebagaimana yang ayat dalam surat Taha tadi, bahwa aku tunjukkan pada pohon, yang mana pohon itu adalah pohon keabadian. Atau kalau dalam bahasa di surat Al-Baqarah dikatakan, sebenarnya Tuhan melarang kalian karena tidak mau kalian menjadi kekal atau kalian menjadi malakain atau kalian menjadi seperti malaikat yang mempunyai kemampuan lebih dan tidak terbatas. Bahkan dia mengiming-iming karena tahu bahwasannya Nabi Adam tahu ada kalangan Illiyin yang mana yang di atas, manusia-manusia agung, sebagaimana yang telah Nabi Adam lihat kedudukan mereka di sisi arsy. Jadi dengan seperti itulah iblis menggunakan tubuh ular berbicara kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Bahkan iblis bersumpah sebagaimana disebut dalam Al-A'raf ayat 21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah, demi Allah, aku hanya ingin memberi nasihat kepada kalian, menunjukkan jalan baik buat kalian. Inni lakuma laminan nasihin. Maka Nabi Adam tidak menyangka bahwasannya ada seorang makhluk pun yang bisa bersumpah dengan nama Allah tetapi dia berbohong. Hal itu belum dikenal oleh Nabi Adam. Dan itu beliau sebutkan ketika menjelaskan dan bertobat kenapa beliau akhirnya memakan buah khuldi. Sebagian riwayat menjelaskan Nabi Adam tetap tidak mau, kemudian iblis menggoda Siti Hawa. Lalu Siti Hawa mengajak Nabi Adam untuk mencoba karena penasaran. Setelah mendekat dan mendekat ternyata tidak terjadi apa-apa. Tidak ada hukuman atau apapun. Maka itu semakin memberanikan mereka untuk memakan buah khuldi itu. Dan akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu pun memakan buah khuldi yang dilarang. Ketika mereka mau makan dan mau mendekat, sempat beberapa malaikat ingin menghentikan. Namun Allah mewahyukan kepada para malaikat, jangan engkau lakukan. Nabi Adam pun melihat hewan-hewan bebas di sekitar pohon itu. Kata Allah kepada malaikat, aku nyuruh kalian menjaga pohon itu dari makhlukku yang tidak berakal. Kalau mereka berdua ini sudah aku bekali dengan akal, maka biarkanlah mereka yang memilih. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun berhasil dan memakan dari buah khuldi. Seketika itu pula setelah dimakan, ternyata atmosfer dan alam surga yang mereka berdua ada itu tiba-tiba sirna. Mereka jatuh keluar dari alam surgawi itu. Terbukalah semua aurat. Kini mereka harus berusaha untuk mencari pakaian sendiri, mencari makanan sendiri, menafkahi dan berjuang untuk hidup sendiri dan masuk ke dalam yang mana sifatnya itu alam taklif. Alam yang mana semua harus dengan usaha dan upaya sendiri. Di situ ketika ditanya Nabi Adam menjelaskan, dia tak menyangka ada yang bisa bersumpah. Kemungkinan riwayat itu ada benarnya ketika iblis menggunakan tubuh ular atau tubuh seekor ular yang mana dikatakan dahulu hewan yang indah, tetapi setelah digunakan oleh iblis dan iblis berbicara dengan lidahnya, setelah itu dia menjadi hewan yang melata, berjalan dengan perutnya dan lidahnya pun mengeluarkan bisa setelah iblis keluar dari ular tersebut, dan menjadilah itu hal yang lumrah bagi ular-ular seterusnya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas mungkin sulit Nabi Adam untuk percaya jika iblis hadir dengan sosok aslinya. Dan juga bersumpah. Dia tahu bahwasannya itu adalah musuhnya. Karena Allah telah jelaskan di awal bahwasannya iblis adalah musuh manusia. Musuhmu wahai Adam. Kemudian ihbitu, diperintahkan untuk turun, dan turunlah mereka keluar dari surga masuk ke alam dunia yang biasa. Di antara hikmah mengapa
Nabi Allah Adam sampai memakan. Dalam riwayat Nabi Adam terpanggil oleh hasrat ghibtahnya melihat sosok-sosok yang dekat dengan Allah. Melihat nama-nama yang derajatnya lebih tinggi darinya. Sehingga terpancing oleh godaan iblis pula. Kelanjutan dalam ayat surat Taha 121. فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْأَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Di sini dijelaskan bahwasannya Nabi Adam durhaka terhadap Tuhannya sehingga dia lalai dan lengah ketika memakan buah dari pohon khuldi. Dalam riwayat dijelaskan perihal kata maksiatnya Nabi Adam di sini ditafsirkan oleh para ulama itu adalah kesalahan para nabi dari bab meninggalkan yang sepatutnya, meninggalkan yang afdhaliyah, sehingga kategorinya untuk seorang nabi itu adalah kesalahan besar. Dan yang kedua adalah bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Nabi Adam diangkat menjadi nabi. Di fase yang Nabi Allah Adam masih dalam proses belajar dan beliau mengalami kemajuan, peningkatan rohani sampai di suatu level yang diangkat menjadi nabi. Tetapi semua itu setelah peristiwa dan adanya taklif dan setelah keluarnya beliau dari surga. Oleh karenanya kelanjutan ayat dalam surat Taha 122 menyebutkan ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Kemudian Tuhannya memilihnya, ijtabahu, fataba alaih, dia bertaubat dan Allah mengabulkan taubatnya dan dia memberikan petunjuk kepada Nabi Allah Adam. Jadi fase kenabiannya adalah semua setelah fase Nabi Allah Adam bertaubat. Dan di antara hikmah perihal hal ini adalah bahwasannya sebenarnya semua itu adalah sesuai kehendak Allah. Memang sudah rencana ilahi bahwasannya manusia yang diawali oleh Nabi Adam dan Hawa akan hidup di bumi dan akan diberikan taklif sebagai panggung dan tempat ujian, yang mana segala fasilitas telah diberikan oleh Allah, namun untuk manusia juga tetap harus berikhtiar dan berusaha. Iblis adalah satu jalan yang sebenarnya hanya mempercepat proses itu. Dan Nabi Adam kemungkinan besar terjadi kesalahan itu karena manusia biasa tergesa-gesa. Jadi prosesnya menjadi lebih cepat. Yang mana semestinya beliau masih perlu mengalami fase ta'lim, fase belajar, dan menjaga diri dari larangan mendekat ke pohon khuldi tersebut. Namun hal itu, proses itu menjadi dipercepat oleh gangguan setan dan Nabi Adam pun tergelincir. Dan lalu dengan fase yang bisa dikatakan mungkin kurang siap untuk pindah alam, turun alam ke alam dunia yang penuh dengan tanggung jawab. Lanjutan ayat tersebut ketika Allah menyuruh qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'dhin adu. Turunlah kalian semua satu sama lain, yakni iblis, Adam, dan ada riwayat yang menjelaskan termasuk ular yang ditunggangi, dikatakan kalian satu sama lain telah menjadi musuh. Turunlah kalian dan kalian menjadi musuh antar satu sama lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jadi barang siapa yang mendapatkan hidayah, petunjuk, mengikuti petunjuk dariku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak juga akan celaka. Wa man a'radha an dzikri, dan ini adalah suatu rumus dalam kehidupan supaya manusia itu lebih terjaga, lebih bahagia, dan lebih sejahtera di dunia dan di akhiratnya, yaitu di ayat lanjutannya, ayat 124, Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari mengingatku, tidak suka berzikir ataupun mengingat Tuhan, hidup jauh dari mengingat Allah, dan dengan apa yang diperintahkan atau yang dikehendaki oleh Allah, tidak menjalani sesuai aturannya, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Hidupnya akan penuh dengan keresahan, kegelisahan, godaan, waktu yang tersia-sia, banyak digunakan untuk hal yang
semestinya tidak terjadi dan kesusahan di sana dan di sini. Kehidupan yang sempit, begitupun perasaan akan terganggu, mudah resah, mudah gelisah, mudah kecewa, mudah putus asa, dan sebagainya. Dan kami akan mengumpulkannya selain kehidupannya sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta, yakni tidak melihat tanda-tanda Tuhan. Wal'iyadzubillah. Itu hikmah yang mana manusia ketika dia berada dalam keadaan lalai, dia akan banyak tergelincir. Kami memohon agar Allah selalu menjaga jiwa kami dan diri kami, dan menyelamatkan kami dan memaafkan kami. Nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Dan semoga Allah menerima taubat kami dan segala kesalahan kami di dunia ini. Dan semoga kami semakin mempunyai niat untuk berjalan di jalan yang lurus. Untuk selanjutnya, kita akan telusuri bagaimana keadaan Nabi Adam dan Hawa ketika dia sudah keluar dari surga, dan apa hal-hal yang pertama terjadi pada mereka berdua di sesi ayat dan kisah selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.